Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di semester 2 PPKN. Kali ini kita akan membahas bab 4 tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perlu kalian ketahui, bab 4 ini penuh dengan satu hal yang tentang keberagaman di masyarakat Indonesia. Kita akan membahas satu persatu, dimulai dari umum sampai ke khusus. Mari kita mulai berikutnya. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak keempat. Jumlah penduduk Indonesia secara total sebanyak 267 juta, dengan rataan laki-laki sebanyak 134 juta dan yang perempuan sebanyak 133 juta. Data tahun 2019 dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Nah, sebanyak itu dari Sabang sampai Merauke dengan rataan Pulau Jawa yang terbanyak. Suku Jawa pun merupakan suku yang paling banyak di Indonesia. Kita akan lihat di slide selanjutnya. Prinsip persatuan dalam Sara. Sara di sini merupakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Prinsip pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga, yakni mengakui bahwa bangsa Indonesia mempunyai keberagaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang sangat banyak, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Namun, bukan berarti kita mengagungkan bangsa kita sendiri. Bangsa kita dengan bangsa lain itu berbeda. Jadi kita tidak boleh merasa lebih unggul daripada bangsa lainnya. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, ini negara kita tuh seperti dapat saya istilahkan sebagai bebas tapi sopan. Dalam artian kita tuh bebas melakukan apapun tapi tetap berada dalam jalurnya. Dalam artian kita tetap taat pada hukum, taat kepada norma yang berlaku. Karena kita dipertanggungjawabkan pada hukum, karena negara kita merupakan negara kedaulatan hukum, kita juga memiliki norma yang ada di dalam masyarakat dan juga kita bertanggung jawab kepada Tuhan atas perbuatan-perbuatan kita. Makanya bebas dalam di sini artinya bebas tapi sopan. Yang keempat adalah prinsip wawasan Nusantara. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi kita mempunyai cara pandang sendiri terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, kita harus mengisi kemerdekaannya kalau kalian itu dengan cara belajar, dengan cara mengikuti lomba, dan lain-lain itu merupakan salah satu prinsip dalam reformasi. Kita harus bangkit bersama-sama untuk mengisi kemerdekaan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan keberagaman masyarakat dalam Indonesia. Salah satu bentuk keberagaman masyarakat Indonesia adalah suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia itu faktornya berdasarkan geografis, dari perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Nah, suku bangsa di Indonesia sampai tahun 2010 kemarin di Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Dan suku Jawa merupakan kelompok yang terbesar di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke data tentang suku bangsa di Indonesia, kita akan membahas dulu tentang jumlah penduduk Indonesia per pulau terbanyak. Data ini merupakan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2014, di mana Pulau Jawa menempati urutan pertama dengan 152 juta jiwa, yang mana jumlah penduduk Indonesia itu udah 267 juta. Nah, 152 jutanya itu hampir setengahnya penduduk Indonesia tuh tinggal di Pulau Jawa. Yang kedua ada Pulau Sumatera dengan jumlah 59 juta jiwa. Dan yang ketiga adalah Pulau Sulawesi dengan total 20 juta jiwa. Jaraknya cukup jauh, 152 juta sampai 59 juta, yang berarti Pulau Jawa itu penuh sekali dengan penduduknya. Dari Banten sampai ke ujung Jawa Timur. Itu banyak banget penduduknya. Nah, bukan hanya pulaunya saja yang memiliki penduduk terbanyak, tetapi suku-sukunya juga demikian. Di Jawa, di Pulau Jawa, terdapat beberapa suku yang masuk 10 besar
suku dengan jumlah penduduk terbanyak. Ada Jawa, ada Sunda, Madura, Betawi, dan Banten. Terbanyak adalah suku Jawa dengan total 94 juta. Ini hampir sekitar 40% masyarakat Indonesia merupakan suku Jawa. Diikuti Sunda, Melayu, Batak, dan seterusnya. Nah, kita lanjut lagi ke adat istiadat. Adat istiadat adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan sejak zaman dulu kala dan diikuti oleh keturunannya. Kita dari zamannya ibu kita, nenek kita, itu biasanya tuh memiliki adat yang mirip, diteruskan ke turun-temurun. Nanti mungkin nanti kalian punya anak, dan kalian juga pasti akan menularkan hal tersebut. Biasanya seperti itu. Itu jadi sebagai satu warisan kuat perilaku masyarakat. Contoh, kayak budaya nyinom. Budaya nyinom itu kan turun-temurun dari kalian. Misalkan nanti SMP sampai kalian menikah tuh budaya nyinom itu tetap masih ada. Itu merupakan adat istiadat dari Jawa. Nah, sementara kalau kalian menikah, kalian akan menghadapi hal ini. Pertama adalah sistem kekerabatan. Pertama, sistem kekerabatan parental. Sistem kekerabatan ini berasal dari kedua belah pihak, di mana kedudukan laki dan perempuan sama. Suku manakah yang seperti ini? Suku Jawa. Suku Jawa itu ibarat kata seperti ini. Si laki-laki menyiapkan mahar dan si perempuan menyiapkan tempat. Nah, itu berarti tidak ada tinggi-tinggian antara si pihak laki-laki dan si pihak perempuan. Nah, jadi seperti itu. Sistem parental, sistem kekerabatan. Nah, yang kedua adalah sistem kekerabatan patrilineal, di mana sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari bapak. Contoh di Batak itu sistem garis keturunannya itu dari bapak. Ada marga dan lain-lain. Jadi kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Nah, sebaliknya yang ketiga, sistem kekerabatan matrilineal, di mana sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari ibu. Nah, ini seperti di suku Minang, di mana kedudukan wanita itu lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, selain bentuk keberagaman dari suku bangsa dan adat istiadat, terdapat juga agama. Di Indonesia terdapat 6 agama, yakni agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di mana agama Islam itu memiliki penduduk 207 juta Muslim di Indonesia. Terbanyak, 87% orang Indonesia merupakan beragama Islam. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di tabel. Nah, menunjukkan bahwa Islam itu merupakan agama mayoritas di negara ini. Tetapi, yang mayoritas harus melindungi minoritas. Begitupun sebaliknya, agar tercipta toleransi beragama di Indonesia. Jangan sampai terdapat atau terjadi konflik antara umat beragama di Indonesia. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Tadi kita sudah membahas tentang suku bangsa, adat istiadat, dan agama. Dalam hal tersebut terdapat dampak positif dan dampak negatif ya. Dampak positifnya adalah pertama, terciptanya integritas. Dalam hal ini konsistensi dalam tindakan-tindakan nasional berupa kebijakan dan lain-lain. Yang kedua, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Dalam hal ini kalian tidak memilih-milih teman, entah itu sukunya berbeda, agamanya berbeda, budaya atau golongannya pun berbeda. Tapi kalian tetap berteman dengan memandang toleransi kepada mereka. Kita harus toleransi terus kepada mereka walaupun mereka tuh berbeda dengan kita. Nah, itu akan menjadikan Indonesia akan lebih baik. Yang ketiga adalah dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Dalam artian seperti ini. Dengan kalian berteman berbeda-beda, entah itu antar suku, agama, budaya, kalian jadi mengerti tentang satu hal yang baru, menambah pengetahuan kalian tentang budaya teman kalian dan lain-lain. Jadi seperti itu. Nah, sementara dampak negatifnya adalah terjadinya konflik di masyarakat. Konflik nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nanti kita bahas tentang konflik-konflik yang ada di Indonesia. Yang kedua, muncullah sikap primordialisme dalam hal seperti pandangan berpegang teguh yang dibawa sejak kecil. Jadi kalian dari kecil sudah dibawa satu pandangan dari orang tua kalian. Nah, itu adalah sikap primordialisme. Nah, tetapi ketika kalian pergi ke satu tempat yang lain atau merantau, kalian tetap membawa berpegang teguh pada prinsip tersebut. Padahal ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, yang ketiga adalah muncullah sikap etnosentris yang di mana etnosentris itu sebuah pandangan bahwa
salah satu golongan ataupun suku itu merasa lebih baik daripada suku yang lain. Padahal enggak juga, setiap suku memiliki ciri khasnya masing-masing. Yang keempat adalah fanatisme yang berlebihan, di mana fanatisme yang di sini adalah keyakinan kita itu lebih baik, yang lainnya itu salah. Itu salah ya, seperti itu ya. Jadi kita merasa diri kita lebih baik, yang orang lain itu adalah salah. Itu merupakan salah satu contoh dari fanatisme yang berlebihan. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.